Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elcerianti Linggar dengan NIM 2114201098. Saya dari kelas A3 Fakultas Keperawatan semester 4 dan video kali ini melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tren dan Isu Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Sela Manawan Eskep MKep. Jurnal Keperawatan. Judul yang saya ambil yaitu Efektivitas Kognitif Behavior Terapi Rasional Emotif Behavior Terapi terhadap gejala dan kemampuan mengontrol emosi pada klien perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan merupakan keadaan di mana seseorang tidak dapat mengontrol perilaku marahnya, sehingga diekspresikan dalam bentuk perilaku agresif fisik atau verbal yang dapat mencederai diri sendiri, orang lain, dan merusak lingkungan, sehingga membutuhkan tindakan keperawatan yang efektif dan tepat. Penduduk di seluruh dunia diperkirakan mengalami gangguan mental sekitar 450 juta orang. Sekitar 10% orang dewasa mengalami gangguan jiwa saat ini, dan 25% penduduk diperkirakan akan mengalami gangguan jiwa pada usia tertentu selama hidupnya, menurut WHO pada tahun 2009. Metodologi dari jurnal ini adalah penelitian kuasi eksperimental dengan metode kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian atau kuasi eksperimental pre-post test with control group dengan intervensi kognitif behavior therapy atau CBT dan rational emotive behavior therapy atau RABT. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas kognitif behavior terapi dan rational emotive behavior terapi terhadap perubahan gejala dan kemampuan kognitif efektif dan perilaku klien dengan perilaku kekerasan yang dirawat. Responden berjumlah 60 orang yang terdiri atas 30 orang menjadi kelompok kontrol dan 30 orang kelompok intervensi. Analisis statistik yang digunakan adalah univariat, bivariat, dan multivariat. Dengan analisis dependen dan independen, sampel tes chi-square tentang regresi linear ganda dengan tampilan dalam bentuk tabel dan distribusi frekuensi. Hasil penelitian berikut akan dijabarkan hasil penelitian. Pertama, sebagian besar tidak kawin 45 orang atau 75%, adanya riwayat gangguan jiwa 35 orang atau 58,3%, dan frekuensi dirawat di rumah sakit 2 kali atau lebih 45 orang 75%. 2. Perubahan gejala perilaku kekerasan sebelum dan sesudah pelaksanaan kognitif behavior terapi dan rational emotive behavior terapi. 3. Perubahan kemampuan kognitif, afektif, dan perilaku klien dengan perilaku kekerasan sebelum dan sesudah pelaksanaan kognitif behavior terapi dan rational emotive behavior terapi. 4. Penelitian ini tidak menemukan karakteristik klien yang mempengaruhi terhadap penurunan gejala perilaku kekerasan. 5. Kekerasan yang berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan perilaku klien adalah usia, terutama 32 tahun, dan status perkawinan terutama klien yang menikah. Penelitian tidak menemukan karakteristik yang berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan kognitif dan afektif klien. Penurunan gejala perilaku kekerasan secara emosi setelah diberikan CBT dan RABT pada kelompok yang mendapatkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan menunjukkan perbedaan yang bermakna, di mana pada kelompok yang mendapatkan CBT dan RABT mengalami penurunan respon emosi lebih tinggi atau
berada dalam tingkat yang rendah. Penurunan gejala perilaku kekerasan secara sosial pada klien yang diberikan CBT dan RBT mencapai 73% lebih tinggi daripada klien yang tidak mendapatkan terapi CBT dan RBT yang mencapai 63%. Kesimpulan, Cognitive Behavior Therapy dan Rational Emotive Behavior Therapy efektif dalam meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan perilaku klien dari tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Baik teman-teman, inilah jurnal pendukung dari jurnal utama saya. Itulah teman-teman video dari saya mengenai jurnal utama yang telah saya buat. Terima kasih. Baik, di saat ini saya akan mempromosikan kampus kami, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang biasa kita kenal dengan UNPI Manado. Jika teman-teman ingin melanjutkan pendidikan, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.